Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Roiha, NIM 63040190121 dari kelas 6B dengan mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis Islam dengan pengampu Pak Saifuddin. Di sini saya akan menjabarkan PPT saya mengenai analisis studi kelayakan rencana bisnis toko skincare Rare Up yang rencana akan berada di daerah Wedung. Untuk toko Rare Up ini nanti rencananya akan menjual produk skincare dan body care untuk jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Nah, selanjutnya dalam analisis studi kelayakan bisnis ini, bab yang kedua adalah ada analisis makroekonomi yang terdiri dari 7 aspek. Aspek yang pertama adalah aspek hukum, yang terdiri dari subbagian. Yang pertama adalah jenis-jenis badan hukum atau badan perusahaan. Jadi nanti Rare Up ini atau toko skincare ini merupakan jenis usaha perorangan, karena memang modalnya hanya berasal dari satu orang, yaitu pemiliknya sendiri. Jika suatu saat nanti dalam usaha ini terdapat pekerja, maka statusnya hanya membantu pengusaha yang terikat dalam perjanjian kerja. Namun untuk sementara waktu, pegawai ataupun karyawan hanya pemiliknya sendiri. Yang selanjutnya adalah ada dokumen yang diteliti atau dibutuhkan. Dokumen yang dibutuhkan itu ada yang pertama SIUP atau surat izin usaha perdagangan, yang selanjutnya ada SITU atau surat izin tempat usaha, dan yang ketiga ada NPWP. Untuk pengurusan SITU dan NPWP membutuhkan banyak berkas. Kalau yang SIUP atau surat izin usaha perdagangan itu membutuhkan fotokopi KTP, fotokopi NPWP, surat keterangan domisili, materai 10.000, neraca perusahaan terbaru, dan foto pemilik perusahaan berukuran 4x6 sebanyak 2 lembar. Untuk yang surat izin tempat usaha atau SITU, persyaratannya adalah mengisi formulir pembuatan SITU, terus surat permohonan untuk pembuatan SITU beserta cap perusahaan dan materai, terus ada fotokopi KTP, bukti tertulis persetujuan dari lingkungan sekitar jarak 200 meter dari tempat usaha, ada surat rekomendasi dari kepala desa ataupun camat, ada juga surat keterangan fiskal daerah yang diterbitkan Dinas Pendapatan Daerah. Selain itu, kalau suatu saat nanti di toko ini merupakan toko yang menyewa tempatnya, harus dibuktikan dengan fotokopi surat menyewa. Kalau tanah pribadi, harus membutuhkan sertifikat tanah sebanyak 1 rangkap. Yang selanjutnya ada bukti lunas PBB atau pajak bumi dan bangunan tahun berjalan. Yang terakhir adalah sket lokasi sebanyak 1 lembar. Untuk NPWP sendiri atau nomor pokok wajib pajak itu yang dibutuhkan dokumennya adalah fotokopi KTP, fotokopi dokumen izin kegiatan usaha yang diterbitkan instansi berwenang atau minimal dari kepala desa, lurah ataupun Pemda. Yang selanjutnya adalah surat pernyataan di atas materai bahwa wajib pajak benar-benar menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Subbagian yang ketiga dalam aspek hukum adalah aspek hukum dalam syariat Islam. Jadi insya Allah dalam toko ini nanti akan dijalankan sesuai dengan syariat Islam yang dalam pelaksanaannya menghindari unsur ghurur dan riba, dan menjual produk-produk yang tidak memiliki kandungan yang diharamkan oleh syariat Islam. Aspek yang kedua adalah aspek pasar dan pemasaran. Dalam aspek pasar dan pemasaran ini terdapat 4 analisis. Yang pertama adalah analisis STP, yaitu segmentasi, targeting, dan positioning. Analisis yang kedua adalah analisis minat konsumen. Kemudian analisis yang ketiga adalah analisis mitra usaha. Yang keempat adalah analisis kuesioner. Analisis STP yang pertama tadi ada segmenting atau segmentasi pasar, yang dalam rencana usaha ini akan menggunakan segmentasi demografis, yaitu menyasar calon konsumen baik pria maupun wanita, mulai dari kelas ekonomi bawah sampai kelas ekonomi menengah. Yang selanjutnya adalah target pasar yang akan dituju dalam rencana usaha ini adalah
mulai dari usia remaja, dewasa muda, sampai usia dewasa. Yang selanjutnya ada positioning atau posisi usaha, mengedepankan kualitas dan keamanan dari skincare yang diperjualbelikan mulai dari harga yang terjangkau sampai yang lebih mahal. Analisis yang kedua adalah analisis minat konsumen. Menurut informasi dan keterangan dari beberapa rekan saya di daerah tersebut, mereka merasa kesulitan jika ingin membeli secara langsung produk skincare yang mereka inginkan, karena rata-rata di daerah ini itu hanya menjual produk skincare yang common saja gitu. Jadi untuk produk skincare yang mereknya kayak berasal dari luar negeri, Korea ataupun lebih terkenal itu agak susah. Dan juga kalau misalkan membeli produk dari marketplace, mereka kesulitan untuk menyesuaikan tone dari skincare tersebut dengan skin tone mereka. Jadi mereka sering mengalami ketidakcocokan warna antara skin tone dengan shade dari make upnya ataupun skincare-nya. Yang ketiga adalah analisis mitra usaha. Usaha ini nantinya akan mencari mitra distributor merek-merek skincare dengan harga seterjangkau mungkin. Namun di daerah itu sendiri, daerah Wedung itu masih belum ada yang menjual toko skincare yang benar-benar lengkap. Jadi mereka hanya menjual sekali lagi hanya menjual produk-produk yang common saja, yang banyak dilihat di layar kaca, di televisi maksudnya. Yang selanjutnya ada analisis kuesioner yang terdiri dari beberapa pertanyaan dengan jawaban yang yaitu sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Namun rata-rata konsumen menjawab dengan variabel sangat setuju, setuju, dan netral. Aspek yang ketiga adalah aspek keuangan yang terdiri dari beberapa subbab, yaitu yang pertama adalah sumber dana, yang kedua adalah biaya kebutuhan investasi, kemudian ada rasio keuangan, kemudian yang terakhir ada analisis GVM atau Gold Value Method. Yang pertama, sumber dana yang akan diperoleh dalam aktivitas rencana usaha ini adalah bersumber dari dana pribadi. Jadi tidak ada peran investor ataupun yang lain dalam rencana usaha ini. Yang kedua ada biaya kebutuhan investasi. Untuk investasi sendiri totalnya membutuhkan sekitar Rp26.224.600. Untuk biaya yang dikeluarkan untuk jasa seperti jasa pertukangan, jasa pemasangan dan sebagainya itu sekitar Rp1.150.000, dan biaya lain itu membutuhkan sekitar Rp1.570.000. Sedangkan untuk pembelian produk skincare tahap awal itu membutuhkan sekitar Rp73.712.400. Maka investasi yang dikeluarkan dalam rencana usaha ini adalah sekitar Rp102.657.000. Dalam biaya kebutuhan investasi ini, selain ada biaya investasi, adalah ada fixed cost ataupun biaya tetap. Biaya tetap di sini rencananya sekitar Rp380.000 yang dikeluarkan, yaitu meliputi biaya listrik, telepon, dan air. Selanjutnya adalah ada variable cost. Biaya variabel yang dikeluarkan itu totalnya ada Rp25.050.000. Untuk subbagian dalam aspek keuangan yang ketiga adalah rasio keuangan yang terdiri dari ROE, PEP, dan cash flow. ROE ini dianalisis sekitar 1,40. Jadi untuk PEP-nya dalam analisis ini tidak bisa menghitung PEP dikarenakan tidak terdapat biaya variabel per unit. Untuk biaya variabel tadi yang di atas yang sudah saya jelaskan itu biaya variabel per satu toko, jadi tidak bisa dihitung, belum bisa dihitung per unit.
Untuk cash flow atau arus cash juga belum bisa menghitung dikarenakan tidak ada kas investasi dan pos-pos yang lain. Untuk analisis yang ketiga yaitu analisis gold value method juga sama, dikarenakan belum diketahui per tahun nanti itu surplus berapa rupiah. Karena itu juga tidak ada nisbah bagi hasil karena ini juga biaya individu, jadi hanya ada satu. Aspek yang selanjutnya adalah aspek teknis ataupun operasi. Dalam aspek teknis atau operasi ini terdapat beberapa subbagian. Yang pertama adalah teknologi yang digunakan, tata letak, kemudian target penjualan, kemudian ada jumlah bahan baku persediaan dengan menggunakan rumus EOQ. Untuk teknologi yang pertama menggunakan teknologi yang sudah ada saat ini, yaitu untuk kasirnya menggunakan seperangkat alat kasir itu yang komputer, kemudian untuk memantau orang-orang yang membeli itu akan diawasi dengan CCTV begitu. Jadi untuk memudahkan proses kegiatan jual beli. Yang selanjutnya ada tata letak dalam toko ini nanti untuk produk-produknya akan display dengan menggunakan kaca yang ditempel ke tembok. Jadi dan letak dari usaha ini adalah rencananya ada di dekat Pasar Pedung. Yang selanjutnya ada target penjualan produksi. Nah, penjualan yang ditargetkan dari kegiatan ini dalam sehari adalah menargetkan sebanyak sekitar 20 pembeli, dengan masing-masing pembeli itu minimal mengeluarkan uang sebesar 25.000. Namun sebenarnya uang 25.000 ini target yang sangat kecil sekali ya, karena harga skincare sendiri untuk harga yang 25.000 itu sangat sedikit, rata-rata harganya di atas 50.000, tapi nggak apa-apa, ditargetkan sedini mungkin. Yang selanjutnya ada jumlah bahan baku persediaan. Untuk penghitungan ini sebenarnya tidak bisa dikatakan valid karena harga per biji ataupun per unit ini antar satu produk ini tidak sama gitu. Namun dalam makalah saya itu EOQ-nya hasilnya adalah 1,2 dengan jumlah unit dikira-kira sebesar 50, padahal bisa lebih dari itu. Kemudian harga per bijinya itu 80.000, padahal kalau dalam skincare itu bisa lebih bisa kurang gitu. Untuk aspek yang selanjutnya adalah aspek manajemen dan organisasi yang terdiri atas pengalaman owner, tenaga kerja dan gaji, kemudian ada job orientation, dan ada job specification. Untuk pengalaman owner sendiri, sebenarnya owner dari rencana usaha ini belum memiliki pengalaman yang pasti soal dunia kimia dan skincare. Soalnya ini kan untuk owner sendiri juga kuliahnya jurusan manajemen bisnis. Namun untuk ownernya ini sering membaca, menggunakan, dan mereview produk-produk dari skincare, produk dari merek-merek skincare. Jadi bisa mengetahui mana skincare yang tepat dan enggak gitu. Untuk tenaga kerja dan gaji ini, karena seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, bahwasanya untuk rencana awal ini tidak ada tenaga kerja, hanya dilakukan oleh pemilik, jadi tidak ada gaji yang dikeluarkan. Untuk job orientationnya juga sama, karena pemilik sendiri yang akan menghandle semuanya, jadi tidak ada job orientation yang dibutuhkan. Maksudnya adalah job specification, sama kayak yang tadi, karena owner ini, pemilik ini nanti akan menghandle semuanya, dari mulai menjual produk, mempromosikan, kemudian ada membuat stok dan lain-lain. Aspek yang keenam ada aspek sosial dan ekonomi yang terdiri atas pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan penduduk, pendapatan nasional dan regional. Untuk pertumbuhan ekonomi sendiri, kami mencari data di daerah Wedung itu belum ada, jadi kami hanya
menampilkan data pertumbuhan ekonomi di Demak yang mengalami tren pertumbuhan positif kecuali pada tahun 2020, karena seperti yang kita ketahui bahwasanya pada tahun 2020 itu puncaknya pandemi. Jadinya pertumbuhan ekonomi juga sempat terkontraksi, yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi sendiri ini hanya sebesar 0,23%. Sedangkan ketika kondisi masyarakat dan pemerintah sudah mulai agak terbiasa dengan pandemi, yaitu pada tahun 2021 terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 2,62%. Karena hal ini kami atau saya atau pemilik meyakin bahwa rencana usaha ini akan memiliki prospek yang bagus. Untuk subbagian yang selanjutnya ada pertumbuhan penduduk. Untuk pertumbuhan penduduk di Kabupaten Demak itu sendiri setiap tahun mengalami peningkatan. Untuk tahun 2019 sendiri itu mengalami peningkatan sebesar 0,96%. Kemudian pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 1,28%. Sedangkan di tahun 2021 itu mengalami peningkatan sebesar 0,93% dengan total jumlah penduduk itu 1.212.377 juta jiwa. Untuk pendapatan nasional dan regional, PDB per kapita harga berlaku Kabupaten Demak pada tahun 2021 itu sebesar 22,61 juta per tahun. Jadi setiap keluarga di daerah Demak itu rata-rata menghabiskan uang sebesar 22 juta per tahun. Untuk pendapatan regional sendiri kami belum mendapatkan datanya. Sedangkan untuk pendapatan nasional pada tahun 2021 itu sekitar 3,1 triliun. Dan pendapatan daerah Kabupaten Demak pada tahun 2020 adalah 2.333,46 miliar rupiah. Untuk aspek dalam analisis studi kelayakan bisnis yang terakhir adalah aspek AMDAL atau analisis dampak lingkungan, yang terdiri dari rona lingkungan, yaitu dampak positif dan negatifnya, dan cara penanggulangannya. Untuk rona lingkungan sendiri, secara fisiologis di daerah Wedung ini memang agak gersang, namun hal ini tidak berhubungan dengan rencana usaha yang akan digunakan. Gitu. Untuk rona lingkungan biologis, produk yang dijual tidak terdapat bahan yang menyebabkan kerusakan biologis maupun vegetasi alam di daerah Wedung. Jadi tidak ada hubungannya dengan rencana toko ini sendiri. Yang terakhir ada sosial. Secara kondisi sosial masyarakat Wedung ini menjadikan masyarakat sini itu termasuknya daerah pesisir, menjadikan mereka menjadi masyarakat dengan komunikasi yang spontan dengan iklim terbilang panas. Maka kondisi kulit yang dialami masyarakat Wedung pun cenderung lebih kompleks. Jadi ini bisa menjadi peluang yang bagus untuk rencana usaha ini. Yang selanjutnya ada rencana cara penanggulangan. Karena tidak ada masalah AMDAL yang berarti dalam rencana usaha ini, maka tidak perlu cara dalam penanggulangan AMDAL di daerah Wedung. Yang terakhir, untuk kesimpulannya, dikarenakan beberapa aspek-aspek yang sudah diteliti tadi, dengan pemilik memberikan bobot maksimal dari masing-masing aspek itu sebesar 20 bobot. Nah, untuk aspek hukum sendiri itu nilai yang diberikan oleh penulis itu sebesar 19 poin dari 20 poin. Yang kemudian ada aspek pasarnya itu adalah 18 poin dari 20. Kemudian aspek keuangannya ini 13 poin dari 20. Kemudian aspek teknis atau operasinya ini 16 poin dari 20. Kemudian aspek manajemen dan operasinya ini 16 poin dari 20. Kemudian aspek ekonomi dan sosial ini 17 poin dari 20. Sedangkan untuk analisis AMDAL, nilai jumlah poin yang diberikan adalah 17 poin dari 20. Nah, total nilai yang diberikan itu 116 poin dari total 140 poin bobot maksimal. Jadi rencana usaha ini dikatakan layak untuk diteruskan.